Itu yang saya katakan teorinya dari situ. Hukum, katakan hukum. Hukum itu juga saya sampaikan dalam bahasa populer saja, karena sekaligus saya ingin menjawab diskusi kami tadi dengan Bapak Wakil Majelis Wali. Begini, saudara, hukum itu ada dua sistem besar di dunia. Satu sistem yang mengatakan bahwa yang dimaksud hukum itu adalah yang tertulis di dalam undang-undang. Sehingga yang dikatakan adil adalah kalau sesuai dengan bunyi undang-undang itu adil. Misalnya di negeri Belanda yang menganut civil law system, sistem hukum sipil, itu mengatakan hukum yang adil itu adalah yang ditulis di undang-undang, karena dengan ada di undang-undang itu ada kepastian hukum, sehingga hakim yang bagus itu adalah hakim yang bisa mengerti bunyi undang-undang. Setiap putusan ada perkara begini, gimana bunyi undang-undangnya? Oh, ini putusannya karena sesuai dengan pasal sekian, ayat sekian, bukan sekian, keputusannya begini. Ini hukum menurut aliran legisme, bahwa hukum sama dengan undang-undang. Tapi ada di kawasan lain, di Amerika, di Inggris, bahwa hukum itu bukan yang tertulis. Hukum itu adalah rasa keadilan yang ada di dalam hati hakim. Oleh sebab itu, saudara, di Inggris, di Amerika, hakim dalam memutus perkara itu tidak terikat pada bunyi undang-undang. Kalau undang-undangnya tidak benar, saya buat hukum sendiri. Karena apa? Karena setiap kasus itu punya karakter sendiri, sehingga tidak bisa diatur di undang-undang. Setiap kasus diputus menurut kasusnya sendiri. Yang di sini hakim terikat, yang di sini hakim bebas. Mana yang benar? Lagi Indonesia mengambil jalan tengah. Di Indonesia ada undang-undang sebagai arahan, tetapi setiap hakim boleh membuat putusan-putusan berdasar keyakinannya sendiri, manakala bunyi undang-undang itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Nah, persoalannya sekarang ada yang terlepas, dari akar hukum itu. Saudara, kalau saudara pernah belajar hukum, secara sederhana saja, hukum itu sebenarnya kristalisasi dari nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Jadi hukum itu bersumber dari moral. Moral yang dipercaya oleh masyarakat jadi sebenarnya lalu dijadikan undang-undang, dikristalkan. Nah, sekarang persoalannya, kenapa banyak pelanggaran-pelanggaran? Sekarang itu moral dan etika sudah lepas dari hukum. Hukum lalu ikut pada persoalan-persoalan formal saja. Moralnya lepas. Nah, kalau hukum hanya ikut pada persoalan formal legalitas, maka akan terjadi begini. Kalau saya melakukan kesalahan, saya ingin selamat, saya hubungi jaksa, tolonglah saya dibebaskan dari tuntutan. Loh, kamu kan melanggar ini. Pasal sekian, menurut undang-undang pencucian uang kamu harus dihukum. Misalnya. Oh iya ya. Tetapi karena moralnya sudah lepas, jaksanya bilang oke, nanti kamu bisa saya selamatkan, kamu tidak akan dihukum dengan undang-undang pencucian uang, tapi coba akan dituduh dengan undang-undang pertambangan. Menurut undang-undang pertambangan kamu benar, menurut undang-undang pencucian uang kamu salah. Tinggal sekarang kamu membayar berapa sekarang. Itu hukum sekarang. Kalau formal-formal Bapak salah, datang ke saya bisa tunjukkan bahwa Bapak salah. Tapi kalau Bapak mau benar meskipun salah, saya bisa tunjukkan bahwa Bapak benar menurut undang-undang ini. Hukum yang formal legalitas itu bisa dipermainkan. Bagaimana kalau saudara lihat kasusnya Nazarudin? Itu di KPK yang pernah mengumumkan pelanggaran keuangan negara
yang dilakukan oleh Nazarudin itu melibatkan lebih dari 50 perusahaan yang dia bangun. Rasa keadilan tahu kalau ini bisa dihukum berat. Ya. Tapi sekarang dia masuk ke pengadilan itu belum masuk ke soal korupsinya yang besar itu, sekarang dia dianggap menerima suap untuk menggolkan proyek-proyek itu. Sementara korupsinya sendiri yang triliunan itu belum disentuh. Saudara, maka hukum itu bersumber juga dari hati nurani, bisikan nurani. Itu yang selalu saya katakan, tidak bisa kalau Anda hanya bicara pasal-pasal. Hukum itu bisa dipermainkan. Saya selalu mengatakan menang muda. Kalau kamu mau bebas, ini pasalnya. Kalau mau dihukum, ini pasalnya. Tinggal siapa yang mau bayar berapa. Dan itu bisa diatur. Yang disebut mafia peradilan, mafia hukum itu kan apa? Saya bersalah. Saya punya uang. Nih, saya punya uang 10 miliar. Tolong selamatkan saya. Pengacara menghubungi jaksa. Tolonglah, ini ada 10 miliar. Jaksa menghubungi hakim. Ketemulah hakim, jaksa, pengacara. Ya tuh, jaksa, kamu nuntut gitu ya? Kamu pakai pasal ini aja, bahwa dia seakan-akan bersalah. Nanti dibantah dengan pasal ini oleh pengacaranya. Lalu saya sebagai hakim memutuskan gini, bebas dia, bebas, atas nama pasal-pasal, bebas atas nama pasal-pasal. Sehingga bobroknya hukum di negeri ini adalah permainan-permainan yang seperti itu, dan itu ada di semua ini. Celakanya lagi sekarang ini banyak orang bersalah, tapi karena nilai moral sudah lepas dari hati nuraninya, lalu berlagak tidak salah. Apa? Ya salah dia melakukan kebijakan, gitu ya, melakukan kebijakan yang taruhlah suatu kantor besar dulu tahun 2004 lah. Itu ada seorang pejabat tinggi, menteri, membuat jaringan IT di kantornya yang nilainya 480 miliar. Itu tidak pakai tender, ditunjuknya pada bulan September. Ribut orang ini, tidak tendernya aja sudah salah. Sesudah itu diselidiki. Ternyata sebelum penunjukan itu ditemukan kwitansi berbulan Juli bahwa sudah ada uang muka untuk IT. Jadi sebelum ditunjuk, sudah tidak ditender, ditunjuk, bulan Juli sudah ada uang muka. Itu kolusinya jelas, tidak bisa dibantah. Tetapi apa? Wah, saya tidak salah, kan ada pres. Bapak turun, tidak bertanggung jawab sebagai menteri. Tidak bisa, saya belum diadili. Nah, dia karena atas nama belum diadili, merasa tidak malu untuk mengaku tidak salah kepada masyarakat. Jadi banyak orang yang sudah melanggar aturan-aturan moral yang dengan sendirinya juga melanggar hukum sebenarnya secara substansi, lalu merasa benar, tidak malu. Dia sendiri sudah melakukan korupsi, tetapi kemana-mana berpidato untuk memberantas korupsi. Itu saudara yang banyak terjadi dari tipu menipu pasal ini. Sehingga saya katakan, bangsa ini kalau membiarkan hal-hal seperti ini hanya nunggu kehancuran. Saya selalu mengatakan, tidak ada bangsa itu selamat ditahan kalau membiarkan korupsi dan pelanggaran hukum merajalela. Coba kalau
sekarang itu terjadi, saudara. Lihat aja tuh di berbagai kesempatan. Pertama, pecahnya suatu bangsa itu dimulai dari ketidakadilan. Karena ketika orang dilakukan tidak adil, orang akan melawan. Mungkin kalau orang lemah diperlakukan tidak adil, dia apatis, diam. Sudah tidak tahan sedikit, dia melawan. Tidak mau saya diperlakukan. Lebih tidak tahan lagi melihat sesuatu meskipun tidak nyangkut dia berontak. Coba pelajari semua dalil-dalil separatis yang muncul di Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, Riau, apa dalil? Karena kami diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan yang menyebabkan kehancuran itu. Nah, sehingga saya katakan, mari kita sekarang membangun nasionalisme kita ke depan itu